Anu ngomong capek mah eureun. Anu jajan mah seueuh. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian adalah suatu misteri yang tidak mungkin kita bisa hindari, dan pasti kita akan mengalami semuanya. Betul apa betul? Betul. Tapi misteri ini menjadi suatu ketetapan yang Allah sudah tetapkan dan sudah Allah takdirkan bahkan sebelum kita dilahirkan ke alam dunia. Betul apa betul? Betul. Semuanya sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, Allah sudah tentukan nasib-nasib kita semuanya. Bahkan sampai umur sudah Allah tentukan batas usia kita hidup di dunia ini. Dan Allah pun juga merahasiakan sebuah misteri kematian ini. Untuk apa manfaat dan hikmahnya? Satu di antaranya hikmahnya adalah untuk kita semua agar kita selalu berhati-hati terhadap yang namanya usia. Betul apa betul Pak? Apa sebab? Karena yang namanya kematian tidak pandang bulu, tidak memilih dan memilah, tidak memandang itu tua, tidak memandang itu muda, tidak memandang orang kaya, tidak memandang orang miskin, orang yang punya jabatan, rakyat jelata sekalipun. Kalau sudah waktunya, pasti kita akan meninggalkan alam dunia ini. Betul apa betul? Kan sering kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kaget banget katanya Ustaz, dadakan banget si anu katanya meninggalnya. Lah emang benar yang namanya mati mah dadakan. Betul apa betul? Henteu cenah gitu cenah Ustaz karena keur isu kene para keur ngopi sore geus inna lillahi. Betul apa betul? Kadang di Karawang mah ya, pentingna innalillahi isukna keur ngopi. Balikeun. Begitu ya? Oh nya. Masa pentingna innalillahi buat isukna keur ngopi? Iya nanti Pak. Teman di Karawang kan tadi di Karawang. Itu sebuah misteri yang Allah rahasiakan. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, jangankan kita, Rasul, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia kekasih Allah, Rasul pun tidak dikasih tahu kapan kematian akan tiba pada seseorang. Betul apa? Inilah, maka kita harus hati-hati. Ya. Itulah hikmahnya. Padahal Allah pun juga dibalik misteri kematian tersebut, walaupun dirahasiakan setiap menitnya, setiap detiknya, Allah pun juga ngasih ciri. Ngasih apa Pak? Ngasih ciri atau ngasih tanda lewat malaikat Israil alaihissalam. Cuman kadang kitanya sok pura-pura. Betul apa betul? Mana cirinya Ustaz? Lah itu lihat mata yang tadinya awal sekarang udah agak buram-buram. Betul? Badan tegap ketika jalan, tadinya tegap, bener kalau jalan sekarang udah agak bongkok-bongkok. Betul apa betul? Tuh rambut tadinya hitam sekarang udah makin banyak tuh putih. Itu dia tanda malaikat Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israil ngasih tanda, ngasih kode etik yang sangat sensitif. Betul apa betul? Cuman kita ya kadang enjoy pura-pura. Benar tuh Pak? Tuh, untuk anu tadina rapi, ayeuna mah tinggal caropot, tinggal hiji. Emang eta lain tanda? Tanda. Ya, kadang kitanya ya tidak tahu diri. Cenah Ustaz kieu cenah gampang ibadah mah Allah Subhanahu wa taala mah. Lamun geus kolot, lamun usiana nepi ka kolot, lamun teu nepi. Are kumaha coba? Tuh, are kumaha coba? Makanya ketika kita duduk di tempat takziah, nyelawat
dan lain sebagainya. Terkhusus malam ini, jadikan semua ini ibrah atau pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Insya Allah. Apa sebab? Karena orang kabehan ke pasti bakal nyusul sama beliau. Betul apa betul? Beliau mah udah enak ya Allah. Dengar ceritanya juga. Kita mah belum tentu seperti beliau almarhum. Betul apa betul? Min ahlil khair. Amin ya Rabbal. Kita pun juga makanya nih sama-sama setiap kita nyelawat, setiap kita duduk di tempat aja, yuk sama-sama kita jadikan ibrah pembelajaran bagi kita. Agar apa? Agar hidup ini selalu berhati-hati terhadap yang namanya kematian. Dan pada hakikatnya tidak dipungkiri sama kita semuanya. Inilah yang selalu kita lari daripada kematian. Ustaz, saya masih rencanakan apa Pae mau ada di rumah. Pae, kucing juga. Lihat, Ustaz, saya mantesian karena yang namanya mati mah. Maut mau ada di rumah. Maut. Rek sian tah, rek henteu tah, pasti maut. Tuh. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah. Kendati pun engkau, sekalipun engkau bersembunyi di dalam peti yang rapi di dasar lautan sekalipun, ngumpet lari daripada malaikat Israil alaihissalam, pasti kanyahoan. Kanyahoan mah? Kanyahoan rek jemput ke mana urang? Ayo rek jemput ke mana? Allah Subhanahu wa taala sudah digariskan walau kuntum fi burujim musayyadah. Maka ketika malaikat Israil datang menghampiri seseorang, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Israil datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, sekujur tubuh kan kedinginan. Ngajoprak orang, ngajoprak di oyak-oyak kabeh. Kumaha? Tidak ada satupun yang bisa menolong kita ketika malaikat Israil menghampiri kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Disitulah ketika tidak ada seseorang satupun yang dapat menolong kita, maka ada 3 perkara yang akan menolong kita. Mana? Yang pertama, sedekah jariyah. Ya, makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewan kita. Masya Allah beliau Pak sekarang benar kata Ustaz ini, kalau Pak Dewan kalau jadi pencerah udah guys, Ustaz Bojongkulur kasih sikan kabeh, Ustaz Habib geus moal egawena. Cuman posisinya beliau di DPRD, makanya geus mah bagian saya untuk Pak Dewan. Ya Allah, ya kan? Tuh 3 perkara yang tidak akan pernah putus. Ya, contohnya almarhum meninggalkan apa? Yang pertama, sedekah jariyatin yang tidak akan pernah putus dan akan mengalir terus untuk almarhum dan almarhumah. Kita sebagai manusia yang sudah meninggalkan alam dunia, sedekah jariyah yang akan terus mengalir kepada kita ketika kelak nanti ada di liang lahat. Betul apa betul? Sedekah jariyah. Ya. Makanya madhab Imam Syafi'i yang kita lakukan sekarang nih di Bojongkulur biasanya terus setiap 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 4, 5 sampai 7 hari. Ini ngadain seperti ini, tahlilan, yasinan, dzikir dan lain sebagainya. Kirim doa, di samping doa sampai kepada almarhum juga yang dikeluarkan pada malam hari ini, bahkan setiap harinya. Dari waktu malam pertama sampai 7 harinya sekarang pasti akan bernilai sedekah. Amin ya Rabbal. Tuh ada pisang, ada kupat, sok sebutan, dicapai mah. Ya, ini nilai sedekah keluarga besar almarhum, istri, anak-anaknya dan keluarga besar almarhum. Mengalir pahalanya. Almarhum bahagia di alam kuburnya. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal.